Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Nurcaya, NIM 2482120001, jurusan Ekonomi Syariah, semester 4A. Di sini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia pada sekarang-sekarang ini nih. Saya ingin membahas pertumbuhan ekonomi 5,61% ini tuh prestasi nyata atau memang cuma ilusi di atas kertas saja? Oke, jadi mungkin kalian udah dengar dan beritanya heboh banget mengenai kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 1 tahun 2026 ini mencapai 5,61%. Ini kelihatannya keren banget dan ini prestasi tinggi nih kata berita. Dan emang ini angkanya cukup bagus, tetapi beberapa pertanyaan muncul di benak masyarakat seperti apakah angka ini real dan perasaan angka ekonomi saya lagi sulit, kenapa pertumbuhan ekonominya naik. Jujur aja pas aku bedah-bedah dan melihat berita-berita sana sini, memang aku juga ikut bingung ya, karena kita jangan melihat di atas kertas saja, tetapi kita harus juga melihat secara holistik. Karena kita harus tahu nih apakah angka ini tuh penggeraknya sehat atau memang dipaksa sehat. Nah, sebelum bahas, kita bahas dulu nih mengenai pertumbuhan ekonominya. Ini dinilai dari GDP, yaitu Gross Domestic Product, yaitu total produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu mengenai hal ini. Nah, jadi memang pertumbuhan ekonomi 5,61% ini terlihatnya besar ya, karena tinggi. Karena tahun sebelum-sebelumnya ini tuh cuman bisa bertahan di 5,1 atau 5,2%. Jadi ibarat ekonomi itu tuh sebagai penggerak yang memang mobil yang punya banyak mesin gitu. Kita bandingin datanya dari kuartal 1 tahun 2025 dan sekarang kuartal 1 tahun 2026. Yang pertama konsumsi. Tahun lalu itu tuh hanya 4,85% dan sekarang ini menjadi 5,52%. Ini kelihatannya asik kan, tetapi sebenarnya ini efek domino karena masyarakat lagi diguyur bantuan atau bansos, MBG dan lain sebagainya. Yang kedua, dilihat dari investasi. Ada kabar baik nih dari investasi. Tahun lalu ini cuman 2,21%, tetapi sekarang melonjak ke 5,96%. Nah, mesin investasi kita mulai panas nih, tetapi masih tetap tidak bisa dijadikan motor utamanya karena ini belum cukup kuat dan ini masih ada masalah lain di sektor lainnya. Dan the crazy partnya ini dilihat dari belanja pemerintah atau government spending. Ini dia aktor utamanya guys, karena tahun lalu angkanya ini tuh sekitar minus 1,38%, tetapi di kuartal 1 tahun 2026 ini angkanya sampai 21,81%. Bayangin naiknya ugal-ugalan banget dan ini ngegas banget karena pemerintah ini lagi gaspol untuk belanja buat gaji ASN, bansos dan juga MBG yang memiliki anggaran yang cukup tinggi, yaitu sekitar 300 triliun menurut Menteri Keuangan bilang seperti itu ya. Jadi angka 5,61% yang kita banggain ini tuh pendorong paling gedenya ya dari sini, itu belanja pemerintah. Lalu yang terakhir ini the bad news, yaitu dari ekspor dan impornya. Nah, ini tuh ngeri banget guys, kalau misalkan kita lihat secara holistik, sektor ekspor kita tuh malah terjun bebas. Tahun lalu ini masih gagal nih di angka 6,78%, tetapi sekarang cuma sisa 0,90%. Bayangin aja, sedih banget kan? Nah, tetapi impor kita ini malah naik nih dari 3,96 jadi 7,18%. Artinya apa? Kita dapat simpulkan bahwa kita eh, lebih banyak untuk beli barang di luar negeri daripada kita jualan ke mereka. Jadi kita lebih banyak jajan daripada produksi. Uang kita banyak yang terbang ke luar negeri, sementara kita di sini cuman muterin uang pemberian dari pemerintah aja. Jadi kesimpulannya gimana sih? Nah, menurut saya sih kita lagi ngalamin yang namanya ekonomi suntikan, di mana angka 5,61% itu beneran ada, tapi itu hasil nambal dari lubang ekspor yang memang anjlok pakai utang dan belanja pemerintah yang ugal-ugalan tadi. So, bisa kita lihat risikonya ini bisa jadi bom waktu atau kita sebut bubble. Kalau misalkan emang pemerintah dompetnya makin tipis dan nggak kuat untuk belanja besar lagi, ekonomi kita bisa langsung lemas karena kita belum mandiri secara produksi. Kita jago jajan, tapi belum juga jago bikin barang sendiri. So, jadi buat kalian atau para pengambil kebijakan, jangan cuma lihat angka di atas kertas saja, tetapi lihatlah dari faktor pendorongnya. Ekonomi yang kuat itu harus tumbuh dari produksi dan ekspor, bukan cuma dari guyuran bantuan pemerintah yang sekali makan ini langsung habis. Kalau menurut kalian, 5,61% itu prestasi atau cuma ilusi? Kita harus bangga sama angka 5,61% atau kita harus mulai waspada? Komen di bawah ya. Oke, sekian pemaparan
pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.